Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan acara pelepasan kelas 9 walaupun belum ada pengumuman yang jelas, katanya tanggal 14 Juni. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Muspika atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, para siswa terutama kelas 9 yang Bapak cintai. Sebelumnya saya mohon maaf pada semua pihak yang telah membantu segalanya. Terutama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelepasan kelas 9 ini. Saya merasa bangga dengan panitia, beberapa orang mampu mengadakan kegiatan ini walaupun secara sederhana. Insya Allah untuk tahun ke depan kita dipanjangkan umur, kita bisa melaksanakan hal seperti ini walaupun secara sederhana. Bukan kesederhanaan tapi hikmahnya, ada kesan ya, kesan yang kita dapat nanti ketika kelulusan sudah ada, kemudian melanjutkan ke sekolah yang berikutnya, nanti sekian tahun berikutnya ada kesan selama di SMP Negeri 1 Projo. Para siswa yang Bapak cintai, walaupun pelulusan belum selesai, belum ada kabar beritanya, tetapi kita tetap berdoa. Dan saya sebagai penanggung jawab di SMP Negeri 1 Projo memohon kepada seluruh siswa kelas 9, ketika nanti lulus jangan merasa bangga dengan kelulusan itu. Perjalanan kita masih jauh, tumbuhkan pendidikan kamu itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ada yang beranggapan cukup sampai SMP saja, itu adalah yang salah besar. Kalau tadi ada mungkin nanti ada acara pesan-pesan dari menjelang alma mater itu, sekolah itu akan bangga, baik ada anak SMA atau yang sederajat atau yang penting SMP Negeri 1 Projo. Sekolah akan bangga ketika nanti suatu saat sekian tahun yang akan datang ada anak alumni SMP 1 Projo, ada yang jadi dokter, ada yang jadi militer, bahkan pangkatnya lebih tinggi. Itu yang disebut kebanggaan suatu sekolah. Tidak ada lagi sekolah itu hanya bangga ketika ada alumni SMP 1 Projo yang berhasil di masa yang akan datang. Itu saja, tidak ada lagi. Tapi populernya
bukan hal yang negatif. Jangan sampai ada kesan itu ada anak mantan SMP 1 Projo terjadi begini-begini. Itu yang tidak harapkan. Yang jelas sekian puluh tahun yang akan datang atau setelah lulus dari perguruan tinggi, dia sebagai direktur atau sebagai apalah, yang penting meningkat pendidikannya, itu yang dibanggakan oleh suatu sekolah. Bahkan bukan hanya sekolah, termasuk orang tua. Maka saya pesan, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, jangan puas dengan kegiatan hanya di SMP, itu salah besar. Para siswa dan para bapak ibu guru, saya mohon maaf kepada bapak ibu guru, nggak tahu asalnya atau gimana, kelihatannya hanya beberapa orang saja guru, padahal undangan sudah disebar. Saya tanda tangani, saya sebagai penanggung jawab. Mohon kepada Pak Dim, saya mohon laporannya berapa orang sih yang datang hari ini, Bapak Ibu guru. Alasannya kenapa tidak datang atau hadir hari ini. Itu saja yang saya minta kepada Pak Dim sebagai Ketua Pelaksana Pelepasan kelas 9. Yang berikutnya, masih banyak hal yang perlu kita selesaikan dari mulai saat ini ke depan. Salah satu contoh, mengurus siswa kelas 9 yang akan datang itu tidak cukup sampai hanya pelulusan. Masih menunggu beberapa kegiatan, di antaranya ada sidik jari, kemudian ada pendaftaran ke sekolah berikutnya. Tinggal milih untuk pendaftaran ke sekolah berikutnya, pilih di lingkungan Kronjo masih ada SMA Negeri 1 Kronjo, ada sekolah yang lainnya. Sesuaikan dengan pilihan kamu, bukan masalah sekolahnya, yang penting niat kita menuntut ilmu sampai setinggi mungkin. Jadi jangan kalah, walaupun kita berada di Kronjo. Bapak pernah dengar di tahun berapa, tahun 89 barangkali, ada anak Kronjo yang pinternya luar biasa di SMA Negeri 1 Balaraja, karena dulu belum ada SMA 1 Kronjo. Dia matematiknya luar biasa, itu pun atas dasar dengar dari kepala SMA Negeri 1 Balaraja. Saya bangga melihat seperti itu. Itu yang perlu kita dicontoh, yang perlu kita banggakan suatu daerah. Ingatkan, bukan Kronjonya tetapi SDM-nya yang kita harus ditingkatkan. 5 tahun atau 6 tahun ke depan, kalau SDM-nya di Kronjo kurang, maka suatu saat akan tersingkirkan oleh pendatang baru. Mungkin saja kalau di Kronjo itu atau di desa mana ada perumahan, itu yang membuat kita bersaing untuk masalah baik pendidikannya, ekonominya, dan lain-lain. Maka dari sekarang persiapkan untuk wilayah Kronjo, SDM-nya lebih tinggi, jangan tersingkir dengan pendatang-pendatang. Bukan berarti nggak boleh ada pendatang, tetapi harus ada persaingan. Dari mana persaingan itu? Hanya satu, tuntutlah ilmu sesuai dengan keinginan kamu. Setelah selesai pengumuman masih ada satu tingkat lagi, ada kenaikan kelas, ada penerimaan siswa baru. Kebetulan tahun ini mungkin terbatas sekali. Sampaikan kepada orang tua atau ke tetangga yang ada di lingkungan para siswa bahwa
SMP Negeri 1 Projo menerimanya hanya terbatas. Jangan sampai kesannya ingin masuk dan sebagainya, keterbatasan tempat barangkali. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya merasa bangga kepada panitia. Panitia masih pada muda-muda, tinggal yang disebut seniornya yang mendukung barangkali. Dukungan dan restu dari para bapak ibu guru saya butuhkan, tidak cukup panitia. Alhamdulillah malam saya kontrol di sini sampai jam 12 ya di sini kalau nggak salah masih kerja. Itu yang saya banggakan kepada panitia. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Bukan sampai di sini hanya tahun ini saja, sampai selama masih ada SMP Negeri 1 Projo, mari kita tingkatkan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.